Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia melantik pengurus DPD Kadin Kalbar periode 2024-2028. Dalam pelantikan ini, Kadin Kalbar diminta bela masyarakat lemah dalam mencari keadilan. Pelantikan pengurus DPD Ikatan Advokat Indonesia atau Kadin Kalbar periode 2024-2028 oleh Ketua Umum DPP Kadin Magdir Ismail dilaksanakan di kota Pontianak. Dalam pelantikan ini, Magdir Ismail menekankan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan hukum. Jika dalam penegakan hukum terdapat ketidakadilan, maka advokat harus meluruskan ketidakadilan tersebut ke jalur yang tepat. Ismail juga bilang dalam penyelesaian hukum harus mengutamakan restoratif justice atau penyelesaian perkara melalui jalur dialog dan mediasi. Saya yakin betul di luar kota Pontianak ini masih banyak sekali perkara-perkara yang harus ditangani secara baik. Nah, inilah yang kita harapkan, terutama kami berharap bahwa akan ada pembelaan yang dilakukan oleh kawan-kawan ini yang dilakukan secara pro bono. Sebab kita tahu bahwa tidak semua orang mampu membayar advokat, sehingga kita di PPK Kadin sampai sekarang ini kami sudah menyediakan satu sarana kegiatan-kegiatan pro bono ini. Bahkan ini yang juga kalau saya tidak keliru di DPD Kadin Kalimantan Barat ini pun sudah ada IKBH yang akan memberikan pembelaan secara pro bono terutama terhadap masyarakat yang terpinggirkan dan juga yang selama ini tidak mendapatkan keadilan. Memang ini kan udah waktunya ada pelantikan DPD Kadin Kalimantan Barat ya. Dan Saudara Daniel Tangkau memasuki jabatan periode kedua. Ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa advokat itu harus punya empati, ya, harus punya komitmen sosial, jangan hedonis, jangan semata-mata jadi advokat untuk mencari uang. Karena itu masyarakat yang marginal itu tetap mesti dibantu. Bantuan hukum pro-dio mesti tetap jalan. Karena persoalan Indonesia ini sangat kompleks dan ketidakadilan itu masih kita temukan di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Bukan masalah main-main atau bukan dipandang enteng oleh masyarakat atau oleh penegak hukum lainnya. Karena dia termasuk empat unsur penegak hukum di negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sependapat dengan Ketua Umum DPP tadi yang berpesankan RJ. Beberapa penegakan hukum di negeri ini ya belum berani melaksanakan RJ. Padahal RJ itu pesan Kapolri, bukan hanya pesan instruksi atau keputusan Kepala Kepolisian RI. Tapi beberapa kasus yang seharusnya bisa RJ tapi tidak bisa. Dewan Kehormatan DPP Kadin berharap kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bisa melihat betapa masih lemahnya penegakan hukum saat ini, sehingga bisa dikembalikan ke jalan yang sebenarnya. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.